warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita pada kesempatan hari ini akan melaksanakan demonstrasi tentang cara menentukan jenis larutan. Ya, kemarin yang minggu lalu sudah dijelaskan ya bahwa jenis larutan itu ada berapa? 3, asam, basa, dan garam atau netral. Nah, untuk menguji larutan itu minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa caranya bisa dengan menggunakan indikator. Nah, indikator itu kan ada 2. Yang pertama indikator alami, yang kedua indikator buatan. Salah satu indikator alami yang akan kita gunakan adalah pada kesempatan hari ini adalah kunyit. Ya. Nah, jadi silakan diperhatikan ya. Jadi nanti kalian bisa menarik kesimpulan apa yang Ibu demonstrasikan pada hari ini. Ya. Jadi ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Ya. Yang pertama adalah indikator alaminya. Ini larutan kunyit. Jadi kriteria larutan kunyit ada yang harus digunakan adalah harus yang kental. Ya, jadi nggak boleh terlalu banyak airnya. Nah, kemudian adalah larutan yang akan kita uji jenis larutannya. Ya. Yang pertama ada air jeruk. Kita ambil dari sari dari jeruk ini, kemudian dicampurkan dengan sedikit air juga. Kemudian ini adalah deterjen. Ya, ini tadi Ibu ambil dari Sopmin. Jadi boleh yang mau kamu tes apa terserah saja. Nah, kesempatan ini Ibu ambil adalah deterjen. Kemudian ini adalah larutan garam. Jadi garam dicampur dengan air. Ya. Kemudian larutan yang keempat yang akan kita uji adalah soda. Soda kue yang untuk buat kue. Nah, kita campur dengan air. Nah, banyaknya air itu Ibu ambil sama. Jadi jenis larutannya juga sama agar nanti kita dalam menentukannya lebih efektif. Ya, caranya gimana? Gampang. Kita jadi memasukkan. Jadi yang perlu diingat anak-anak, nanti untuk melihat perbedaannya adalah warna awal indikatornya. Warnanya seperti ini, ya. Jadi kita ambil menggunakan gelas ukur. Jadi alatnya kalau nggak ada ini bisa sembarang kalian gunakan di rumah, bisa ya pakai bekas minuman mineral ya bisa. Nah, jadi tetapi ingat jumlahnya harus sama. Caranya makannya gimana Bu kalau nggak ada gelas ukur? Ya gampang, dijejer begini nanti. Ya, jadi nanti tinggi airnya harus sama. Yang penting tempatnya sejenis. Ya. Nah, kali ini kita taruh jumlahnya sama, ukurannya sama ya. Jadi anggaplah nggak usah banyak-banyak, 5 saja. Nah, ini namanya gelas ukur, ini adalah gelas kimia. Nah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, namanya tabung reaksi. Nah, lagi di sini karena berapa yang akan kita uji? 4 larutan. Berarti kita masukkan 4 larutan ini dengan jumlah yang sama.
jadi kira-kira sudah sama ya. Jadi diingat dulu warna dari masing-masing indikator tadi seperti ini ya. Sekarang akan kita masukkan masing-masing ini. Nah, untuk setiap larutan nanti harus dengan gelas ukur yang berbeda. Jadi nggak boleh bekasnya kunyit, bekasnya rinso nanti dipakai lagi untuk larutan yang lain. Harus dibersihkan ya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah sari jeruk sebanyak 5 ini juga ya. Ingat bagian pinggir ini adalah sari jeruk ya. Ingat warna asalnya harus dicuci lagi ya. Kemudian yang kedua adalah rinso, ukurannya juga harus sama. Nah, ini juga harus dicuci lagi. Ini tadi larutan garam. Sama aja, Bu. Dan yang terakhir adalah soda kue. Ya, jadi tadi awal ibu sudah perintahkan kalian untuk mengamati warna asalnya, ya, atau paling mudah dengan dilihat perbandingannya ini ya. Sekarang yang pertama adalah jeruk, ya, larutan jeruk. Bagaimana? Setelah kita campur indikator alami dengan jeruk tadi, apakah warna indikatornya berubah? Berubah. Jadi lebih muda atau lebih tua dari indikatornya? Lebih muda. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa larutan yang bersifat asam ciri-cirinya rasanya asam. Kemudian yang kedua bersifat korosif. Yang ketiga adalah memerahkan kertas lakmus. Kalau dengan indikator alami pasti hasilnya lebih mudah dibanding dengan warna indikatornya ya. Jadi lebih mudahnya gitu. Kalau lebih mudah ini, nah ini tua, ini lebih mudah setelah dicampur dengan larutan jeruk tadi, berarti sifatnya apa namanya, asam, basa atau netral? Asam. Sekarang ini tadi adalah deterjen. Warna awalnya adalah seperti ini ya, orange ya. Setelah diberikan larutan sabun atau deterjen, warnanya lebih muda atau lebih tua? Wow. Berarti sifatnya apa? Basah. Nah, kemudian selanjutnya adalah larutan garam. Setelah diberikan ini, maka warnanya akan seperti apa? Sama. Berarti sifatnya netral. Selanjutnya soda kue. Warnanya lebih muda atau lebih tua? Berarti sifatnya apa? Basah. Nah, itu cara untuk menentukan jenis larutan menggunakan indikator alami.
Paham belum anak-anak? Jadi intinya ya, mudahnya kalau menggunakan indikator alami, kalau warnanya lebih muda berarti sifatnya asam. Kalau warnanya lebih tua, basa. Kalau warnanya sama, netral. Baik. Kalau Bu susah Bu, harus alatnya banyak, nanti nyucinya malas. Bisa juga dengan langsung kita gosokkan, ya misalnya kunyit ini kita gosokkan ke tangan, ya bisa juga. Jadi kalau tangannya itu karena sudah bekasnya marut ya, jadi setelah digosokkan, ya, baru kita berikan jenis larutannya. Misalkan ini adalah sabun, kita kasih ke tangan kita yang terkena kunyit tadi, maka bagaimana? Warnanya berubah. Jadi lebih muda atau lebih tua? Kalau di tangan. Nah, nih kunyit kena sabun di tangan, warnanya jadi lebih tua. Berarti sifatnya sabun adalah basah. Tetapi kalau membersihkan kunyit di tangan caranya mudah, dengan jeruk ya, langsung digosokkan ya. Nah, warnanya akan lebih muda. Cara mudahnya begitu. Gosokkan indikator alami di tangan, kemudian kita celupkan pada jenis larutan, ya, atau kita tetesi. Kalau warnanya lebih muda berarti sifatnya asam. Kalau warnanya lebih gelap berarti sifatnya basah. Baik, anak-anak. Jadi mudah kan caranya menentukan jenis larutan menggunakan indikator alami. Selain kunyit, apalagi kemarin yang bisa kalau kertas lakmus, kalau yang buatan, kalau yang alami buah naga bisa, apalagi bunga sepatu, benar. Baik, sekarang kita akan mencoba Bu yang indikator alami sudah. Sekarang mau coba yang indikator buatan. Kita coba menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmusnya nanti di akhir Ibu minta kalian memberikan kesimpulan ya, yang laki-laki satu, yang perempuan satu dari demonstrasi yang sudah diberikan. Salah satu. Ya, perhatikan, ini namanya kertas lakmus, indikator buatan. Indikator kemarin apa? Kertas lakmus. Indikator buatan, jadi memang sengaja dibuat untuk menguji jenis larutan. Gak usah repot-repot marut kunyit ya. Jadi menggunakan indikator buatan. Ya. Indikator buatan kertas lakmus itu ada dua, kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Cara menggunakannya gimana Bu? Gampang, cukup dicelupkan ke dalam larutannya. Sesuai teori yang Ibu berikan kemarin, kalau sifatnya asam itu pasti memerahkan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus apapun kalau dicelupkan di situ itu pasti warnanya merah. Kita buktikan ya. Jadi ini adalah kertas lakmus biru ya. Jadi kita celupkan kemana dulu ini? Mau yang larutan yang mana anak-anak? Rinso. Urut aja ya, kita yang bersifat asam. Ini kertas lakmus apa tadi? Biru. Ya, kita celupkan ke sini. Biru dicelupkan ke sini jadinya apa? Merah. Nah, jadi nggak semua Ibu celupkan, biar kita tahu perbedaannya. Kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan jeruk, jadi berubah nggak? Berubah, jadinya warna merah. Bu, mana sih bedakannya? Ini yang di atas tetap di biru. Ya. Kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan jeruk,
berubah menjadi warna Merah. Baik. Sekarang kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan yang sama. Ini kertas lakmus apa? Merah. Kita celupkan ke dalam larutan jeruk. Warnanya jadi apa? Tetap merah. Ya. Berarti kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan jeruk tetap merah. Berarti larutan jeruk bersifat asam. Sekarang ke larutan kedua, kita gunakan kertas lakmus biru. Ini adalah larutan Rinso. ya, rinso atau deterjen. Ini biru ya, kita celupkan ke sini. Apa jadinya? Tetap atau biru. Berarti larutan deterjen membirukan kertas lakmus biru. Sifatnya apa? Basah. Sekarang yang merah. Yo, yang di belakang diperhatikan. Ramah. Ini kertas lakmus apa? Merah. Kita celupkan ke larutan deterjen. Jadi apa? Biru. Kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan deterjen berubah menjadi biru. Berarti larutan deterjen sifatnya basah. Ingat, sekarang larutan ketiga. Garam. Kita lihat. Ya, ini namanya kertas lakmus biru. Kita celupkan ke air garam. Bagaimana? Jadinya tetap biru. Biru tetap biru. Masih belum bisa menyimpulkan. Kita tes lagi yang merah. Merah ditaruh di larutan garam. Tetap merah. Yang biru tadi tetap biru, yang merah tetap merah. Berarti larutan garam bersifat merah. Tinggal satu lagi yang belum kita uji, yaitu larutan soda. Ini kertas lakmus biru, kita celupkan ke sini. Jadinya apa? Tetap biru. Baik, kemudian sekarang yang merah. Kertas lakmus merah kita celupkan. Bagaimana? Biru. Oh, biru. Biru atau jadi merah? Ini perbandingannya yang atasnya. Biru. Iya, berarti sifatnya Basah. ya, jadi jelas anak-anak? Ya, jadi ini nanti pada materi harus diingat ya kegiatan ini. Kalau misalkan ibu tanyakan nanti, kalau kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan jadi merah, berarti sifatnya ada dua ya, asam atau netral ya. Kalau itu tetap. Tapi biasanya kalau netral itu anak-anak dikasih dua penjelasan. Biru tetap biru, merah tetap merah. Ya. Ya udah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jadi dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui jenis larutan baik dengan menggunakan indikator alami ataupun dengan indikator buatan. Jadi kalau kalian mau mengerjakan di rumah ya dengan peralatan yang sederhana yang ada di rumah. Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ibu berikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Yang perempuan satu, yang laki-laki satu. Siapa yang mau? Anda kalau sama ya itunya dengarkan ke siswanya ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aryanti, saya dari kelas 7A. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari praktek yang telah dijelaskan oleh guru. Dalam percobaan pertama yaitu ketika larutan air jeruk diberi larutan air kunyit, warnanya berubah menjadi lebih muda. Itu menandakan bahwa sifat air jeruk bersifat asam. Dan percobaan kedua, ketika larutan deterjen dicampurkan dengan larutan air kunyit, warnanya berubah menjadi lebih tua. Itu menandakan bahwa sifat air deterjen bersifat dasar. Yang ketiga, ketika larutan air garam dicampurkan dengan larutan air kunyit, warnanya berubah menjadi lebih muda. Itu menandakan bahwa sifat air garam. Larutan garam tadi bagaimana? Warnanya Sifatnya apa Mbak Devi? sifatnya netral. Iya, benar. Lanjut. Percobaan keempat yaitu larutan baking soda dicampurkan dengan larutan air kunyit, warnanya berubah menjadi lebih tua. Itu menandakan bahwa sifat air baking soda bersifat basah. Sekian dari saya. Ya, sebentar kan anak-anak, berikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Putri. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan tentang larutan air jeruk. Menentukan jenis larutan. Menggunakan kertas lakmus. Air jeruk jika diberi kertas lakmus akan berwarna merah. Jika diberi kertas lakmus biru, warnanya juga akan berubah menjadi merah. Yang kedua, deterjen jika diberi kertas lakmus biru, warnanya akan tetap biru. Jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi merah. berarti sifatnya Jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. berarti Sifatnya adalah basah. Air garam jika diberi kertas lakmus biru, warnanya akan tetap menjadi biru, dan jika dikasih kertas lakmus merah, warnanya akan tetap menjadi merah. Itu menandakan bahwa air garam sifatnya netral. Yang keempat, baking soda jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. Jika diberi kertas lakmus biru, warnanya akan tetap menjadi biru. Itu dinamakan basah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan hasil praktek buatan ketika kita dimasukkan ke air jeruk yang jadi daungan asam, ketika menggunakan deterjen jadi lakukan dasar ketika kertas lakmus berwarna merah
dan biru menunjukkan ke air dalam warnanya tetap, jadi larutan netral. Ketika kertas sudah masuk, ketika kertas merah menjadi ketika kertas merah mengalirkan hidrogen soda menjadi biru. Sudah? Ya, beri aplaus dulu anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buat kesimpulan dari kegiatan demonstrasi yang telah kita lakukan. Ini adalah larutan kunyit sebelum diberikan larutan deterjen. Setelah ditambahkan deterjen, ada perubahan warna yang terjadi. Warna menjadi lebih gelap. Itu menunjukkan bahwa deterjen bersifat basah. Yang kedua, ini adalah larutan kunyit sebelum diberikan larutan soda. Setelah diberikan larutan soda, terjadi perubahan warna juga, yaitu warnanya menjadi lebih gelap dibandingkan dengan warna sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa soda kue bersifat basah. Yang ketiga adalah larutan garam. Kita akan menunjukkan warna sebelumnya. Ini pada larutan garam setelah ditambahkan dengan indikator alami berupa kunyit, warnanya tetap sama. Itu menunjukkan bahwa larutan garam bersifat netral. Yang keempat, ini adalah indikator alami, yaitu kunyit sebelum diberikan larutan Sprite. Dan ini setelah ditambahkan larutan Sprite, warnanya menjadi lebih muda dibandingkan dengan sebelum diberikan larutan. Itu menunjukkan bahwa Sprite itu bersifat asam. Selanjutnya, ini adalah indikator sebelum diberikan larutan jeruk. Sedangkan ini adalah larutan jeruk yang telah ditambahkan indikator. Terjadi perubahan warnanya menjadi lebih muda dibandingkan dengan warna indikator. Ini menunjukkan bahwa air jeruk itu bersifat asam. Setelah kita menggunakan indikator alami, saatnya kita menguji larutan dengan menggunakan kertas lakmus. Kita ketahui bersama bahwa kertas lakmus itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah lakmus merah dan ini adalah lakmus biru. Adalah larutan deterjen. Lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan deterjen. Merah dicelupkan ke larutan deterjen berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa deterjen bersifat basah. Kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan deterjen. Warna tetap biru.
itu menunjukkan bahwa deterjen bersifat basah. Kita lihat, lakmus merah dicelupkan berubah menjadi biru, lakmus biru dicelupkan tetap tidak ada perubahan. Itu menunjukkan bahwa sifatnya adalah basah. Selanjutnya yang kedua adalah larutan soda kue. Lakmus merah dicelupkan ke dalam soda kue terjadi perubahan menjadi berwarna biru. Kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan garam, tetap biru. Merah, tetap merah, biru, tetap biru. Itu menunjukkan bahwa larutan garam bersifat netral. Selanjutnya adalah larutan Sprite. Ya, ketika dicelupkan kertas lakmus merah, tetap merah. Kemudian lakmus biru kita celupkan, berubah menjadi merah. Itu menunjukkan bahwa bersifat asam. Merah, tetap merah, biru menjadi merah. Itu menunjukkan bahwa larutan Sprite bersifat asam. Selanjutnya adalah larutan jeruk. Kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan jeruk, tetap merah. Selanjutnya lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan jeruk, berubah menjadi merah. Kertas lakmus merah, tetap merah, biru jadi merah. Itu menunjukkan bahwa larutan jeruk atau air jeruk bersifat asam.